Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Daryanti dengan NIDN 0917018502. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampu dengan judul Akuntansi Manajemen. Pada mata kuliah Akuntansi Manajemen merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh semua mahasiswa jurusan Prodi Akuntansi pada semester 4 dengan bobot 3 SKS. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah: yang pertama, mahasiswa mampu memahami akuntansi manajemen dan instrumen dasarnya. Capaian pembelajaran kedua, mahasiswa mampu menguasai dan menyusun rancangan sistem akuntansi biaya. Kemudian capaian pembelajaran yang ketiga yaitu mahasiswa mampu menganalisis perencanaan dan pengendalian antara biaya, volume, dan laba. Kemudian deskripsi mata kuliah. Berikut saya akan menjelaskan mengenai deskripsi mata kuliah yang saya ajarkan, akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen menekankan pada upaya penyajian informasi bagi kepentingan mata kuliah. Berikut saya akan mendeskripsikan mengenai mata kuliah akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen lebih menekankan pada upaya penyajian informasi bagi kepentingan manajemen dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional sehari-hari maupun keputusan untuk kegiatan strategis. Penguasaan materi ini dengan menggunakan informasi akuntansi yang perlu diolah dengan menggunakan teknik kuantitatif meliputi alokasi biaya, penentuan harga pokok proses, penentuan harga pokok pesanan, tahapan sistem activity basic costing sebagai alat bantu pembuatan keputusan, perhitungan biaya variabel dan biaya penyerapan sebagai dasar pembuatan laporan, penyusunan anggaran induk dan anggaran fleksibel sebagai ukuran kinerja. Adapun bentuk pemahaman materi yang saya berikan pada mata kuliah akuntansi manajemen ini meliputi penjelasan bervariatif, latihan soal hingga pada penyelesaian kasus. Hal ini saya lakukan agar mahasiswa bisa lebih mengerti dan memahami mengenai materi yang saya berikan dalam pembelajaran di kelas. Kemudian untuk topik pembelajaran. Ada beberapa topik yang saya berikan kepada mahasiswa selama satu semester pertemuan untuk mata kuliah akuntansi manajemen. Pada pertemuan pertama, saya memberikan pendahuluan yang berisi mengenai penjelasan akuntansi manajemen, perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan, serta peran dari akuntansi manajemen dan sistem informasi. Pada pertemuan kedua, yaitu mendeskripsikan mengenai konsep biaya, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan perilaku biaya disertai dengan ilustrasi teknik pemisahan biaya campuran. Pada pertemuan 4, menyelesaikan laporan harga pokok pesanan, dilanjutkan dengan penyelesaian laporan harga pokok proses sampai pada konsep komponen akuntansi activity basic costing. Pada pertemuan ke-7, yaitu memahami dan menyelesaikan laporan harga pokok, variable costing, dan full costing. Kemudian pada pertemuan berikutnya dilanjutkan dengan penjelasan manfaat pendekatan kontribusi dan menganalisis laporan laba rugi bersegmentasi. Setelah itu, pada pertemuan ke-9 yaitu menjelaskan hubungan antara biaya, volume, dan laba. Dilanjutkan mengenai bauran pemasaran serta peran penganggaran dalam perencanaan dan pengendalian disertai dengan konsep penganggaran. Pada pertemuan ke-12 masuk pada penyusunan anggaran operasional, penyusunan anggaran keuangan hingga pada pertemuan terakhir yaitu memahami perbedaan anggaran statis dan anggaran fleksibel. Baik, untuk teknik pembelajaran.
Teknik pembelajaran yang saya gunakan untuk penyampaian materi yaitu dengan menggunakan teknik DIA yang merupakan singkatan dari delivery, interaktif, dan assessment. Untuk poin delivery, saya menggunakan buku wajib, buku penunjang, dan artikel-artikel. Kemudian, untuk penyampaian pembelajaran kepada mahasiswa, saya menggunakan beberapa aplikasi, di antaranya adalah Zoom, Google Meet, Google Classroom, hingga pada WhatsApp Group. Kemudian untuk poin interaktif, saya berusaha memaksimalkan komunikasi di dalam kelas dalam penyampaian pembelajaran, di mana saya biasanya menstimulus atau memotivasi mahasiswa agar mereka berani untuk berbicara di dalam forum, baik itu dalam hal menyampaikan pertanyaan atau menyampaikan pendapat mereka sendiri. Kemudian poin yang terakhir adalah assessment. Assessment merupakan pengukuran dan penilaian yang saya berikan kepada setiap mahasiswa dalam pembelajarannya sehari-hari. Kemudian untuk matrik penilaian, saya telah menyampaikannya kepada mahasiswa pada saat pertemuan awal di mana saya melakukan kontrak perkuliahan dengan mereka. Di dalam kontrak perkuliahan sudah berisi mengenai aturan-aturan yang wajib mereka patuhi pada saat pembelajaran berlangsung serta poin-poin dari matriks penilaian yang saya gunakan. Hal ini saya gunakan agar mereka lebih termotivasi untuk belajar lebih giat dan lebih rajin lagi untuk mendapatkan nilai yang memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama Ibu mau menyapa kalian dulu deh ya. Hari ini bagaimana kabarnya? Ya, sudah naik di semester 4. Baik, Bu. Oke ya, alhamdulillah. Nah, di semester 4 ini sepertinya mungkin ada yang sudah pernah ketemu sama Ibu ya sebelumnya di semester 1, 2 ataupun semester 3, atau mungkin ada juga yang baru ketemu dengan Ibu ya hari ini. Jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini Ibu, karena ini merupakan pertemuan pertama ya, jadi hari ini Ibu akan perkenalkan diri dulu ya. Jadi bagi yang belum kenal sama Ibu, ya kenalan dulu ya. Jadi nama Ibu Daryanti. Kemudian untuk mata kuliah akuntansi manajemen ya yang sudah kalian program, itu yang menjadi dosen pengampunya itu adalah Ibu. Ya, jadi selama 1 semester ke depan atau 16 kali pertemuan ya, 14 kali karena yang 2-nya itu mid test dan final ya. Jadi selama 14 kali pertemuan Ibu yang akan memberikan materi kepada kalian ya. Kemudian sebelum kita memulai pembelajaran ya, jadi Ibu akan menerangkan ya sistem penilaiannya Ibu ya. Jadi yang pertama-tama Ibu mempunyai sistem penilaian itu ada beberapa ya. Jadi ada matriks perhitungan Ibu untuk memberi penilaian kepada kalian ya. Jadi yang pertama penilaian Ibu kepada kalian itu adalah kehadiran ya. Jadi kehadirannya kalian ya harap untuk selalu hadir terus, jangan malas-malas masuk di kelasnya Ibu ya kalau ingin mendapatkan hasil yang baik. Nah, yang kedua pengerjaan tugas ya. Semua tugas yang Ibu berikan, Ibu harapkan kalian kerjakan dengan baik. Ya, kalian selesaikan. Kemudian, penilaian Ibu selanjutnya adalah keaktifan kalian di kelas. Ya, jadi nanti di kelas seperti dengan pembelajaran yang sebelumnya ya. Jadi kalau memang ada suatu masalahan atau suatu suatu studi kasus yang kita pecahkan ya, kalian harus aktif ya. Apapun yang kalian tidak mengerti, ayo bertanya
Ya, jangan malu bertanya, soalnya kalau kalian malu bertanya, nanti siapa yang mau jawab? Kalian bingung. Pertanyaannya itu, kalau kalian tidak mengerti sesuatu, ayo ditanyakan. Ya, nanti kita cari biar kalian paham ya mengenai materi yang Ibu berikan. Kemudian apalagi? Ya, mid test ya, final kalian harus ikut semua. Ya, jangan sampai tidak ikut. Kemudian kalaupun kalian berhalangan hadir, ya itu harus disertai dengan bukti. Ya, jangan sering-sering berhalangan hadir, ya bilangnya aja berhalangan, tetapi tidak ada buktinya ya. Kemudian pembelajarannya kita ini selama 1 semester ke depan ini masih dengan sistem daring ya. Sistem daring, jadi kita selama 14 kali pertemuan ke depan ini ya kita tatap muka via Zoom. Ya, nanti kalaupun tidak Zoom, mungkin Ibu akan buka Google Meet ya. Kemudian materi ya, materi RPS tugas itu nanti penyerahannya via Classroom ya. Jadi Bu harap kalian semua membuat akun Google yang aktif ya, agar bisa masuk ke Classroom. Buat email ya, agar bisa bergabung di Classroom, karena semua nanti administrasi yang mengenai pembelajarannya kita nanti semuanya akan dikirim via Classroom ya. Materi, tugas kalian ya, latihan-latihan semuanya akan kalian kirim di Classroom. Begitu juga dengan Ibu ya, yang berkaitan dengan materi, RPS dan sebagainya, Ibu akan menggunakan Classroom ya. Kemudian untuk tatap mukanya sama ya, tadi Ibu bilang via Zoom atau Google Meet. Kemudian kita juga harus ya tolong foto tingkatnya buat WA group ya, WhatsApp group. Jadi kalau ada penyampaian dan sebagainya ya kita lebih simple ya kalau kita lewat WhatsApp group ya, tanpa harus membuka Classroom gitu. Kemudian pakaian ya, aturannya di kelasnya Ibu ya, jangan menggunakan kaos oblong ya, walaupun kita perkuliahannya tidak secara offline, tetapi aturannya sama ya, kalian harus berpakaian rapi ya, sama seperti ibu berpakaian rapi, kalian juga harus demikian ya. Kemudian waktunya itu Ibu harapkan masuknya itu on time ya. Ibu kirim, ayo bersegera masuk ya, agar kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik untuk pembahasan materi yang Ibu berikan. Ada lagi yang sampai di sini, ada lagi yang mau kalian tanyakan mengenai kontrak perkuliahan kita? Ya, jadi untuk pertama-tama ini ya, jadi kontrak perkuliahan kita seperti itu ya. Jadi Ibu sudah berikan aturan mainnya untuk kelasnya kita. Kemudian bobot penilaiannya Ibu ya, dasar-dasar penilaiannya Ibu ya, semuanya sudah Ibu berikan. Ada yang mau ditanyakan? Baik, Ibu rasa kalian paham ya? Oke. Ibu lanjut saja karena ini pertemuan pertama ya, kita sudah memperkenalkan diri. Jadi Ibu akan masuk pendahuluan aja ya. Ibu langsung masuk ke materi pendahuluan. Materi pendahuluan kita ini mengenai akuntansi manajemen ya. Jadi di sini kita akan membahas mengenai akuntansi manajemen ya, perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan, kemudian peran akuntansi manajemen ya, serta sistem informasinya seperti apa. Nah, kira-kira kalian ini sudah berdasarkan kalian sudah semester 4 ya. Jadi ada yang tahu tidak, ada yang bisa tidak memberikan gambaran mengenai akuntansi manajemen. Ada yang tahu tidak akuntansi manajemen itu seperti apa? Ada ya? Tidak apa-apa ya Ibu bahas. Jadi akuntansi manajemen itu ya
adalah bidang akuntansi. Ya, jadi dia merupakan salah satu bidang akuntansi ya yang berfokus pada penyediaan, termasuk pengembangan dan penafsiran informasi akuntansi. Nah, kemudian penggunaannya ditujukan kepada manajer suatu perusahaan atau suatu organisasi yang dimana nanti penggunaannya bisa digunakan manajer untuk apa? Sebagai bahan perencanaan, pengendalian sampai pada pengambilan keputusan. Ya, baik itu untuk operasi sehari-hari suatu perusahaan maupun untuk kegiatan strategisnya. Ya, jadi itu adalah akuntansi manajemen. Ya, jadi untuk lebih jelasnya Ibu akan share screen ya. Oke, share screen-nya Ibu kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Ya, kelihatan ya. Nah, sekarang kita masuk nih. Akuntansi, manajemen, dan ruang lingkupnya. Nah, di sini ya kalian bisa melihat akuntansi manajemen ya. Jadi di sini akuntansi manajemen merupakan bidang akuntansi yang berfokus pada penyediaan, termasuk pengembangan dan penafsiran informasi akuntansi bagi para manajer untuk digunakan sebagai bahan perencanaan, pengendalian operasi, dan pengambilan keputusan. Ya. Jadi di sini ya, jadi akuntansi manajemen itu dari pengertian ini kita bisa lihat kalau akuntansi manajemen sebenarnya masih bagian dari bidang studi akuntansi ya. Dia masih akuntansi juga. Ya, jadi otomatis kalau kita berbicara akuntansi ya berarti ada data yang diolah. Ya. Nah, dari data informasi tersebutlah itu ya pihak manajemen akan mengembangkan dan menafsirkan informasinya, kemudian digunakan ya sebagai bahan perencanaan untuk manajemen ke depannya. Ya, setelah digunakan sebagai bahan perencanaan, setelah itu nanti bisa digunakan juga bagaimana pengendalian operasinya seperti apa sampai pada tahap pengambilan keputusan. Kemudian di slide berikutnya ya, di sini kalian bisa melihat ini ada perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Ya. Jadi ada beberapa aspek ya yang bisa membedakan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Yang pertama dari pemakai laporan. Ya. Di sini laporan kepada pihak luar organisasi untuk akuntansi keuangan, sementara kalau akuntansi manajemen itu laporannya lebih kepada pihak dalam organisasi. Ya. Nah, di sini kita lihat nih. Jadi kalau akuntansi keuangan itu sebenarnya itu lebih penggunaan laporannya itu lebih banyak ditujukan kepada pihak eksternal dari suatu perusahaan. Ya. Nah, siapa kira-kira? Ada yang tahu tidak pihak eksternalnya itu siapa? Kalau akuntansi keuangan. Ayo, siapa yang bisa? Kalian pasti sudah belajar pengantar akuntansi kan? Nah, masih ingat tidak pemakai dari akuntansi keuangan itu siapa? Kita buat laporan keuangan itu, pemakai utamanya siapa? Ada yang masih ingat tidak? Kreditur. Ya, ayo, siapa lagi? Perpajakan, ya kan? Biasanya kalau suatu perusahaan itu ya membuat laporan pajak, mereka harus melampirkan apa? Laporan keuangan. Ya, siapa lagi biasanya pemakai laporan keuangan? Ayo, siapa yang bisa jawab? Pemegang saham. Ya, pemegang saham juga perlu untuk memakai laporan keuangan ya, untuk melihat nih perkembangan perusahaan yang dimana sahamnya ada di dalam itu seperti apa. Nah itu ya. Sementara kalau akuntansi manajemen itu lebih kepada pihak internal dari perusahaan atau organisasi.
Ya, jadi kalau laporan untuk kepada organisasi ya pasti departemen-departemennya nih, ya laporannya. Lebih penggunaannya kepada manajemen, ya. Bagaimana nanti laporannya seperti tadi yang dijelaskan, ya laporannya itu mereka gunakan untuk perencanaan lebih lanjut ke depannya perusahaan seperti apa, rencananya apa, pengendaliannya apa, ya sampai pada pengambilan keputusannya untuk jangka pendek, praktis ataupun strategis yang jangka panjang, ya. Oke, kemudian kita masuk pada orientasi keputusan. Ya, kalau akuntansi keuangan, penekanan pada intisar konsekuensi keuangan dari kegiatan masa lalu. Ya, ingat ya. Jadi kalau kita buat laporan keuangan, akuntansi keuangan, kita pasti historis. Ya, kita cari itu pengeluaran-pengeluaran historis yang sudah terjadi. Ya, baru kita bisa menyusun suatu laporan keuangan. Nah, sementara kalau akuntansi manajemen, penekanan pada keputusan-keputusan yang mempengaruhi masa yang akan datang. Ya. Jadi kalau manajemen itu ya pasti pikirannya atau keputusannya itu bagaimana untuk bisa mengembangkan perusahaannya di masa yang akan datang. Ya, sehingga dari laporan keuangan yang dibuat, manajemen bisa memutuskan ini langkah selanjutnya apa nih? Kita buat apa nanti ke depannya? Posisi keuangan kita seperti ini. Ya, kita rencananya apa? Kemudian tahap-tahap pengerjaannya seperti apa? Ya, pengendaliannya seperti apa? Nah, seperti itu ya. Jadi kalau untuk manajemennya itu bisa mempengaruhi suatu perusahaan atau organisasi di masa yang akan datang, ya, pada masa pengambilan keputusan. Gitu, ya. Kemudian fleksibilitas data, ya, objektivitas, variabilitas data menjadi penekanan, betul. Ya, jadi kalau akuntansi keuangan, ingat ya, masih ingat pelajaran yang kemarin ya. Ini kalau fleksibilitas data dari akuntansi keuangan ya itu harus objektif, ya harus ada buktinya. Kita tidak boleh mengada-ngada, ya kita bilang aja oh ini ada pengeluaran sekian, tapi tidak disertai dengan bukti yang valid, itu tidak bisa ya. Kemudian buktinya harus bisa kita verifikasi, ya variabilitas, ya itu. Jadi itu datanya harus objektif dan variabilitas. Kemudian kalau akuntansi manajemen itu penekanannya lebih ditekankan pada relevansi hubungannya dengan keputusan yang akan diambil. Kemudian fleksibilitas data, ya fleksibilitas data maksudnya kapanpun data kita butuhkan, data itu ada, ya data itu ada. Kemudian akurasi perhitungan, ya kalau akuntansi keuangan harus ya ketepatan perhitungan data itu harus. Ya harus disesuaikan sama dengan yang objektivitas, ya variabilitas harus tepat kita perhitungannya, tidak boleh kita salah perhitungan, ya kalau akuntansi keuangan. Kemudian kalau ke akuntansi manajemen ini dia lebih memerlukan ketepatan waktu informasi, ya jadi kalau akuntansi manajemen itu dia bermain dengan waktu, ya kalau butuhnya sekarang, ya informasinya harus ada pada saat itu juga, ya karena apa? Karena itu bisa mempengaruhi keputusan dari manajer, ya karena ada saat di mana seorang manajer harus mengambil keputusan secara cepat dan tepat, ya sehingga data-datanya juga harus tersedia secara cepat dan tepat, tidak seperti kalau akuntansi keuangan. Kalau akuntansi keuangan kan pakai rentan waktu tuh, ya kan ada triwulan atau ada jangka waktu satu siklus 1 tahun, ya seperti itu kalau akuntansi keuangan ya. Sementara kalau akuntansi manajemen tidak seperti itu, ya waktunya dia fleksibel, kapan dibutuhkan harus cepat datanya gitu. Kemudian segmentasi informasi, ya hanya menyiapkan intisar data dari keseluruhan organisasi. Jadi kalau akuntansi keuangan itu mewakili satu organisasi, ya mewakili satu perusahaan, ini laporan PTA gitu secara keseluruhan. Bedanya kalau akuntansi manajemen. Nah kalau akuntansi manajemen laporannya itu terbagi-bagi dari setiap lini yang ada dalam perusahaan tersebut, ya misalnya departemen produksi beda, ya kemudian apalagi pemasaran beda juga, bagian HRD pegawaian ada juga laporan tersendirinya, jadi dia tersegmentasi. Ya, jadi kalau akuntansi manajemen itu laporannya tersegmentasi per departemen. Ya, jadi beda-beda. Jadi setiap departemen buat laporan masing-masing. Kemudian standar akuntansi, pasti sudah paham ya kalau akuntansi keuangan
ya harus mengikuti standar akuntansi yang berlaku umum, ya, atau PABU, ya. Itu harus, itu wajib untuk akuntansi keuangan. Sementara kalau akuntansi manajemen, ya itu tidak harus, bukan tidak mengikuti, tetapi tidak harus mengikuti prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kemudian rentan waktu, ya sama seperti yang dibilang tadi kan, yang ini kalau rentan waktu itu, kalau akuntansi keuangan itu kurang fleksibel. Ya tidak bisa langsung butuh hari ini jadi hari ini, tidak seperti itu kalau akuntansi keuangan. Ya jadi ada rentan waktu yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Ya misalnya harus per triwulan, ayo kita lihat lagi laporan keuangan kita seperti apa. Jadi sudah memang per triwulan tuh datanya sudah dikumpul semua. Ya. Dari yang kemarin-kemarin, ada juga nanti setahun sekali baru buat laporan. Nanti setelah satu periode akuntansi, baru kita buat laporannya. Ada juga seperti itu. Sementara kalau manajemen tidak bisa. Ya, manajemen jangankan berhitung bulan, ya, jam aja bisa. Ya, bisa tuh mereka. Kemudian bidang ilmu, kalau akuntansi keuangannya fokus, ya lebih fokus, ya sedikit menggunakan disiplin yang lain. Jadi fokus ke keuangan misalnya, atau kalaupun ada campuran bidang ilmu yang lain tidak banyak, ya tidak banyak digunakan dalam akuntansi keuangan. Misalnya kalaupun ada campurannya, mungkin kalau kita ingin menghitung perpajakan, oke, bidang ilmu aja, ya perpajakan. Sementara kalau akuntansi manajemen banyak. Ya, jadi kalau akuntansi manajemen itu dia tidak terfokus pada satu bidang ilmu. Ya, kalau ilmu pengetahuannya itu banyak, ya. Karena apapun ilmu pengetahuannya selama itu menyangkut keputusan ekonomi, kemudian perilaku, nah itu semua akan menjadi bahan pertimbangan dari manajemen dalam membuat suatu keputusan. Jadi kalau untuk manajemen itu ya ada ilmu akuntansinya ada, ya ilmu manajemennya ada, ekonomi ya, kemudian ilmu perilaku, ya perilaku pasar, perilaku penganggaran dan sebagainya, itu semua ada, bisa membaur dalam akuntansi manajemen seperti itu. Kemudian sifat wajibnya kalau akuntansi keuangan untuk pelaporan eksternal itu wajib, ya itu wajib. Itu setiap organisasi atau perusahaan itu wajib membuat yang namanya laporan keuangan. Sementara kalau akuntansi manajemen ya tergantung dari perusahaan itu sendiri ya. Ya laporannya seperti apa? Seperti yang tadi dijelaskan, dia itu bersifat fleksibel, ya. Jadi ada keputusan dari perusahaan itu tersendiri. Oke, lanjut. Nah, di sini ya kalian bisa lihat nih ada bagannya nih. Jadi akuntansi manajemen itu dikelilingi oleh fungsi-fungsi ini. Ya, ada fungsi perencanaan, kemudian ke fungsi pengorganisasian, ya atau pengarahan boleh, sama kemudian pelaksanaannya seperti apa sampai pada tahap pengendaliannya seperti apa. Kemudian, ya di sini ada penjelasannya nih dari alur yang tadi ya, dari diagram yang tadi nih ada fungsi perencanaan ya yang masuk dalam akuntansi manajemen itu salah satunya fungsi perencanaan. Ya, jadi fungsi perencanaan meliputi pemilihan suatu cara pelaksanaan dan penjelasan yang terinci mengenai cara menerapkan suatu tindakan. Ya. Jadi dalam kerangka perencanaan itu manajemen membutuhkan informasi akuntansi ya yang disusun berdasarkan pengalaman masa lalu. Ya, kemudian perencanaan ini sekaligus merupakan proses penetapan tujuan yang harus dicapai dalam jangka waktu tertentu ya. Nah, itu yang tadi ya sempat juga tadi Ibu singgung kalau kegunaan dari laporan keuangan itu bisa masuk dalam fungsi perencanaan ya. Jadi sebelum seorang manajer menetapkan suatu kegiatan yang akan dilakukan, itu dia harus lihat dulu nih laporan keuangannya seperti apa. Ya, karena itu dasarnya nanti bagi manajer untuk menetapkan kegiatan apa yang akan dilakukan ke depannya. Ya, rencana apa yang akan dilakukan ke depannya. Kemudian, apalagi? Kemudian tahap selanjutnya setelah perencanaan apa? Ya, pelaksanaan kegiatan operasional. Ya, di sini ada fungsi pengorganisasian dan pelaksanaan. Ya, fungsi pengorganisasian dan pelaksanaan meliputi proses mobilisasi manusia dan sumber daya yang lain untuk melaksanakan rencana dan operasi sehari-hari. Ya, seperti itu kan? Ya pastinya kalau kita